Yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana, yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Berdasarkan hal-hal tersebut, mekanisme pengangkatan guru honorer baik pada tingkat pusat, ya, tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah, saran kami ini sebaiknya diganti atau diperbaiki dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme yang berbeda dan berbasis merit dalam pengangkatan guru. Jadi bukan kekeluargaan gitu kira-kira lah. Karena kalau sekarang ya nggak tahu dasarnya apa gitu, mungkin yang atau kekerabatan atau kekeluargaan kalau sekarang. Yang kenal, yang mau, yang ikhlas, karena gaji dengan gaji yang sangat tidak standar, ya akhirnya ya yang ikhlas saja barangkali yang jadi guru itu. Nah ini perlunya ke depan gitu ya, mungkin cara yang seperti itu kalau bisa dihentikan ya dihentikan dan diganti dengan cara-cara yang lebih ini. Nah, alokasi 20% belanja negara untuk pendidikan hingga sekarang belum menunjukkan keberpihakan. Jadi kesimpulan kami belum menunjukkan keberpihakan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini ada beberapa poin yang saya indikan di sini. Pertama, alokasi yang sangat besar atau di atas 60% itu untuk dana perimbangan telah menempatkan Pemda hanya sebagai, nah ini, jadi mungkin peran Pemda juga hanya sebagai juru bayar ya dari dana konsentrasi ini, khususnya untuk TPG dan BOS. Jadi kesana ngalir mungkin. Kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga belum mengatur mengenai kebijakan atau pemihakan negara terkait pandangan pendidikan serta prioritasnya masing-masing, seperti wajib belajar yang gratis yang dijamin untuk semua anak didik kita gitu ya. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung oleh Ibu, terjadi tumpang tindih ya, pendanaan karena rendahnya mungkin ini kemampuan pengelolaan anggaran ya, juga karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita belum mengatur sharing antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan. Sehingga kadang-kadang sekarang itu ada coupling yang ekstrim gitu, bahwa ini bukan bagian saya, ini bukan bagian. Nah ini juga mungkin perlu dipikirkan kemudian bagaimana terjadi kerjasama yang lebih baik antar tingkat pemerintahan ini. Kemudian perlu membangun model sharing pendanaan BOS antar tingkat pemerintahan untuk membiayai semua komponen biaya dengan besaran unit cost yang memadai untuk mutu. Nah, yang nomor 5, ya, upaya pemerintah dalam peningkatan SDM dan kesejahteraan guru selama ini apakah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi pertama, keberhasilan kebijakan pendidikan alokasi anggaran ya pada akhirnya harus diukur dari kapasitas sekolah. Karena sekolah ini unit yang betul-betul melaksanakan ya penyelenggaraan pendidikan. Sebagai satuan pendidikan yang otonom, dipimpin kepala sekolah yang profesional dan dilaksanakan oleh guru-guru yang profesional juga sebagai suatu tim yang kuat. Jadi kita harus melihat ini sebagai salah satu unit yang paling sentral barangkali. Nah yang kedua, nah ini juga yang lemah mungkin di kita ya, sistem promosi jabatan guru melalui sertifikasi belum dilengkapi dengan upaya pembinaan profesi yang berkelanjutan. Sehingga sekarang itu hanya ada guru tersertifikasi, guru tidak tersertifikasi. Tapi setelah tersertifikasi itu gimana nih upaya ini? Kelihatannya, nah ini juga kurang terpikirkan secara sinambung. Ya. Jadi perlunya yang namanya CPD ya, yaitu yang seyogianya merupakan bagian integral dari sistem sertifikasi. Jadi bukan hanya certified tidak certified, tapi bagaimana yang certified ini juga mendapat pembinaan ya sesuai dengan senioritas gitu dan keahliannya gitu. Kemudian yang tiga, belum adanya sistem CPD ini mengakibatkan bahwa investasi sertifikasi yang rata-rata hampir 50 triliun gitu, setiap tahunnya ini cenderung lebih berdampak pada kesejahteraan ketimbang berdampak signifikan pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Jadi kalau kesejahteraan kelihatannya ya ada tambahan nominal gitu ya di rekening. Tapi kalau ke kompetensi atau kinerja guru, nah ini juga masih pertanyaan yang besar saya kira ya, karena memang ya perlu bagaimana itu sistem pemilihan purna lulus atau purna lulus sertifikasi itu ya perlu berkesinambungan. Nah, jadi kesimpulannya lanjut.
upaya pemerintah dalam pendidikan SDM dan sedangkan guru selama ini belum dapat mungkin ini meningkatkan mutu pendidikan. Jadi perlu mengkaji ulang untuk perbaikan seluruh tata kelola guru ini termasuk sistem sertifikasi yang berbasis merit dan perlunya dikembangkan CPD ya untuk peningkatan mutu. Ini rekomendasi kita, rekomendasi kami. Perlunya dikembangkan CPD untuk peningkatan mutu kinerja guru ya, dan itu menjadi bagian integral dalam sistem sertifikasi. Jadi tidak sertifikasi lalu lepas tangan setelah itu. Nah ini mengenai tes kompetensi guru honorer ya untuk persyaratan pengangkatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana Bu ya, yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial gitu ya. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan unsur profesional mungkin ya udah semuanya harus dites, lulus tidak lulus. Tapi kalau sosial ya udah semuanya diangkat tanpa tes gitu ya karena sosial. Tapi kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk mutu gitu ya. Nah jadi ini permasalahannya dulu, hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru honorer yang dapat mendorong mereka untuk terus belajar. Karena apalagi sekarang ya, ini dalam era 4.0 ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga kalau gurunya tidak belajar, ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya ya. Nah, ini perlunya sistem pembinaan ini barangkali agar dapat bagaimana ya mengkondisikan, tapi kalau bahasa yang lebih kerasnya mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga selama ini guru-guru honorer baik pada tingkat pusat, daerah maupun sekolah gitu ya. Nah ini direkrut dengan mungkin tidak berdasar atas mutu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keikhlasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga. Karena kalau yang tidak mau ya gimana juga gitu ya. Nah mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru ya, sebagai akibat dari kekurangan guru. Nah kemudian pindah sekolah di kota juga dengan cara-cara yang tidak merit, ini terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Nah oleh karena itu terhadap persoalan ini lanjut, kami merekomendasikan seperti ini. Silakan nanti dipertimbangkan barangkali oleh Bapak Ibu Dewan. Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi ya berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru ya. Kemudian yang kedua menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru, ya. Dan yang terakhir mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi, ya, kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos, ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik atau bagaimana cara tiga mungkin ya mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu. Kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian yang kedua bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak di sekolah belajar. Nah ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi
gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya ini ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar ya dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru-guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira.